Yo, balik lagi sama gue Chris di Coffee Talk dan kita masuk ke episode kedua. BTW sebelumnya kan gue udah pernah main Coffee Talk, tapi itu pas masih pakai nick yang lama, nick Taka Velozes. Dan sekarang gue udah ganti nick BTW jadi Chris dan ya, let's go. Ini gue udah rename BTW di Coffee Talknya. Oke. Lalu kenapa? Wah, tanya lu. Gue udah lama banget gak main Coffee Talk BTW. Dan tadinya itu gue pengen main game yang dari Toge Production itu, yang A Space for the Unborn. Cuma gue keinget kalau gue belum namatin Coffee Talk. Jadi ya gue pengen namatin Coffee Talk dulu, baru main yang A Space itu. Karena saya suka melakukannya. Dan selalu ada yang ingin minuman hangat di waktu seperti ini. Menarik, kata Lua. Maaf sebelumnya, tapi aku mau tanya, bagaimana kau bisa bertahan menjalankan kafe dengan cara seperti itu? Itu rahasia. Chris ini orang kaya, itu rahasianya. Oh iya? Tanya Lua. Dia hanya melebih-lebihkan. Jangan khawatir. Aduh, Chris bisa mengatasinya. Aku yakin kafe ini tidak akan bangkrut dalam waktu dekat. Jadi akan tetap ada tempat aneh yang tenang untuk nongkrong di malam hari. Baguslah kalau begitu. Berarti kau sering datang ke sini? Tanya Lua ke jagoan kita, Freya. Gue nih nge-ship Freya loh. Soalnya Freya ini kayak menarik aja gitu. Lebih tepatnya nggak ada tempat lain yang bisa ku datangi. Aku ini penulis yang bekerja dengan baik pada malam hari di kafe. Jadi memang nggak ada banyak pilihan. Ah, benar juga. Dia penulis yang jago loh. Nona bisa temukan beberapa tulisannya di The Evening Whispers. Diamlah. Wah, menarik sekali. Cerita seperti apa yang kau tulis? Cerita tentang orang-orang di kota. Cerita-cerita yang personal, menarik, aneh. Aku juga menulis cerpen di sana. Aku suka karya fiksi. Kau yang menulisnya juga? Terima kasih. Sebagian besar aku yang menulisnya, tapi tidak semua. Itu hebat sekali. Lalu, apa kau di sini untuk menulis cerita baru? Seharusnya. Ini ekspresinya mantep sih. Ekspresinya bagus sih. Gue suka sama ekspresinya di Coffee Talk ini. Ekspresi sama BGM sama animasi pas bikin kopinya itu, wah, pas ngeracik kopinya itu, ngeracik bumbu kopi, ngeracik minuman. Tapi aku bahkan nggak tahu mau menulis apa. Oh ya, kemarin kan yang di episode 1 itu si Lua kan lagi nunggu pacarnya. Nah, ini pacarnya datang. Selamat datang. Hai, maaf ya jadi membuatmu menunggu. Tidak apa-apa. Aku tadi mengobrol dengan orang-orang baik ini. Hai, sapa Freya ke Baelish. Halo. Hai, apa Anda mau pesan sesuatu? Coba kejutkan aku, katanya. Permintaan macam apa itu? Ya, aku gak tahu mau pesan apa. Minuman seperti apa yang Anda sukai? Wah, ini scene-nya ganti ke Baileys. Minuman pahit yang bisa bikin melek, ditambah susu. Oh, dan tolong buatkan latte art. Ya. Minuman pahit yang bisa bikin melek. Oke, bahan dasarnya jelas. Kopi lagi. Sekundernya susu. Oke.
Ini pahitnya mantap nih. Latte art shot. Karena si Baileys ini bucin sama Lua, kita bikin yang love aja. Ini pesanan Anda. Haha, ini yang kau sebut dengan latte art. Tuh ekspresinya Baileys nih bagus banget ekspresinya. Terus si Lua yang ngeliatin Baileys, kayak ekspresinya itu hidup banget gitu loh. Walaupun ini game pixel ya masuknya, lucunya sempurna katanya. Jadi tadi aku masih ada kerjaan, lalu tiba-tiba hujan. Tidak apa-apa, Baileys. Aku tadi ditemani mengobrol oleh mereka. Oh iya, aku belum memperkenalkan diriku. Aku Baileys. Astaga. Sebenarnya Lua ini belum intro dia ke kita, cuma karena gue udah sempet main sampai agak jauhan dikit, jadi ini udah ada namanya Lua gitu. Aku juga belum memperkenalkan diri. Namaku Lua. Udah tahu. Nah, hai, aku Freya. Senang bertemu kalian. Saya Chris. Agak aneh ya rasanya. Saya Chris. Hey, tahu tidak kalau Freya adalah penulis di The Evening Whispers? Benarkah? Aku pernah bekerja untuk mereka beberapa kali dulu. Oh, kerja apa? Aku ini desainer dan ilustrator lepas, kata Baileys. Aku membuat beberapa karikatur dan infografik untuk koran itu. Kalau begitu, kamu pasti kontak dengan Steve. Tadi itu salah sih, nadanya kayaknya harus nada tanya gitu. Yap, dia partner kerja yang oke. Masa sih? Sebenarnya enggak juga. Tuh ekspresinya Baileys nih bagus. Tapi masih banyak klien yang lebih parah. Jauh lebih parah. Ya, aku bersyukur dia ada di departemen desain dan visual. Aku sih nggak bakal sanggup kerja bareng dia. Haha, ayolah. Dia memang agak keras, tapi bukan yang paling parah. Oh, tentu saja. Seberapapun buruknya seseorang, akan selalu ada yang lebih buruk. Ya, masuk sih. Bagaimana kamu bisa menghadapi pelanggan resek di sini? Tanya Freya ke kita. Yang seperti itu biasanya pemabuk nyasar atau penjahat. Kedengarannya buruk sekali. Tidak, mereka mudah untuk dihadapi. Itu karena kamu pintar menggunakan tanganmu untuk meninju. Tapi tidak sebaik menggunakannya untuk membuat kopi. Freya nih anjing. Terima kasih, aku anggap itu pujian. Sama-sama. Ngomong-ngomong, aku harus mulai menulis. Apapun itu yang akan aku tulis. Jadi aku akan tinggalkan kalian, Baileys sama Lua, di tangan barista yang ramah ini. Oh ya, BTW ini BGM-nya chill banget sih. Di luar juga lagi hujan. Di mana kau akan menulis? Tanya Lua. Oh, nggak jauh. Di situ, di meja yang ada di pojokan itu. Di samping jendela. Itu adalah tempatku, katanya. Oh, oke. Selamat bersenang-senang. Hehehe. Akan ku coba. Semoga berhasil, kata Baileys. Terima kasih. Oke, sekarang kita nguping ngobrolan dua sejoli ini. Apa kita juga pindah tempat duduk saja? Tanya Baileys. Nggak usah, di sini saja. Oke.
Jadi bagaimana harimu? Baik-baik saja. Di kantorku juga biasa saja. Proposalku selesai lebih cepat, jadi aku bisa langsung pulang. Lalu hari ini mood bosku sedang baik juga. Kukira bosmu itu tipe yang selalu ceria. Memang. Tapi hari ini dia lebih ceria dari biasanya. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku senang melihatnya tersenyum terus. Bagaimana denganmu? Tanya Lua ke cowoknya. Ada masalah tidak dengan klienmu yang sekarang? Tuh ekspresinya Baileys nih bagus banget. Ya, yang satu ini menyebalkan sekali. Kamu pernah lihat kan meme tentang klien-klien menyebalkan? Orang ini persis seperti itu. Aku bisa saja mengeluh tentang orang ini terus, tapi itu gak akan membantuku. Bener. Kamu buat meme tentang dia saja dan kehilangan proyek untuk bahan tertawaan. Mungkin boleh juga. Coba kamu tanya Chris bagaimana ia menghadapi klien menyebalkan. Oh, begitu? Ini tatapan Baileys nih nantang juga. Bagaimana cara mau menghadapi pelanggan menyebalkan? Ia nggak perlu ditinju. Saya punya cara sendiri. Tapi tidak baik menceritakan soal pelanggan lain. Nah, bagus kan? Itu sebuah pelajaran yang baik. Oh, teleponnya HP-nya Baileys bunyi. Telepon tuh. Tatap-tatapan. Orang tuamu? Iya. Jadi kamu sudah berbicara dengan mereka? Sudah. Nggak berakhir baik ya? Iya. Mereka bilang apa? Banyak. Mereka sama sekali nggak mau memberikan kita kesempatan. Siapapun kecuali seorang elf. Oh iya, BTW ini kan di kota apa ya namanya, Seattle atau apa gitu kalau nggak salah. Dan di kotanya ini, di ceritanya ini udah ada kehidupan baru yang isinya tuh nggak cuma manusia gitu. Jadi ada bangsa elf, terus sukubus, terus apa lagi gitu, pokoknya ada lagi gitu. Ada 3 atau 4 gitu kalau nggak salah ya. Dan si Baileys ini dia elf karena telinganya panjang. Terus si Lua itu sukubus karena dia punya tanduk. Begitu kata mereka. Kamu bagaimana? Kurang lebih sama. Aku bertengkar dengan ayahku. Karena itu aku akan tinggal di tempat Varen mulai malam ini. Fokusinnya berubah. Mereka mengusirmu. Kamu tidak harus sampai menyusahkan diri sendiri seperti ini, tahu? Mereka itu keluargamu. Aku gak tahan harus jadi bagian dari mereka walau sedetik lagi pun. Aku memang gak punya penghasilan tetap, tapi itu bisa diatur. Tapi tetap saja. Kamu gak tahu apa yang mereka katakan tentangmu semalam. Nih, pembicaraan yang tegang sih sebenarnya. Maafkan aku. Apa yang mereka katakan tentangku atau tentang bangsaku, mungkin lupakan saja. Aku ingin tahu hanya ocehan yang sama tentang bagaimana elf adalah makhluk yang suci, tentang immortalitas elf. Jadi elf itu immortal. Dan bagaimana nanti kalau aku hidup melampauimu? Apa? Gak apa-apa. Kalau kamu hidup melampauiku, tidak akan ada elf yang mau dengan bangsanya sendiri, yang sudah ternodai oleh suku bus rendahan. Ya.
Begitulah yang mereka katakan. Jadi ini ya akhir dari hubungan kita. Gak harus begitu kok. Kamu tahu kan, keluarga kita tidak akan pernah setuju. Jadi ini Cafe bakal nyaksin hubungan Bailey sama Lua sih. Gue penasaran sih akhirnya kayak gimana nanti. Apa mereka bakal terus pacaran atau putus mungkin. Kita bisa terus lanjut seperti ini. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Mereka tidak perlu tahu kalau kita masih pacaran. Kita bisa melanjutkan hubungan kita seperti biasa tanpa mereka harus tahu. Lalu apa? Kamu mau menyembunyikan hubungan kita selamanya? Kita ini bukan manusia. Kita tidak bisa tinggal kawin lagi. Dan tidak mungkin menunggu untuk direstui sampai kita sudah tua. Lua, aku gak peduli soal restu dari mereka. Wah, bucin banget nih Belis anjing. Aku akan dengan senang hati meninggalkan keluarga aku kalau perlu. Aku tidak mungkin membiarkanmu melakukan itu. Kamu bisa kehilangan immortalitasmu. Kalau aku bisa menghabiskan hidup bersamamu, aku rela. Sama sekali gak masalah. Kamu membuat ini makin susah untuk kita. Apa kamu bahagia bersamaku? Tentu saja. Kalau begitu, tidak perlu alasan lain lagi. Kamu tahu kita berdua sudah cocok. Tidak perlu dicari-cari lagi alasannya. Percayalah padaku, kita bisa melakukannya bersama. Ekspresinya Lua bagus. Aku tidak bisa berpikir jernih sekarang. Kita bicara lagi nanti. Lua, tunggu. Duh, gue gak menghayati banget. Padahal si Lua belum bayar anjing. Si Lua belum bayar kopinya. Maaf, kau jadi harus mendengar masalah kami. Tidak apa-apa, chill. Sudah ada banyak cerita di kafe ini. Saya hanya berharap cerita Anda akan berakhir baik. Kuharap juga begitu. Kau punya minuman beralkohol? Sayangnya tidak. Sayang sekali. Kalau begitu, apa kau punya minuman yang hangat dan menenangkan? Apa Anda suka green tea latte? Green tea latte? Boleh. Oke, ini di HP kita nih ada resepnya. Gue belum ngecek. Oh, ini kontak kita ada Freya, ada Georgie, ada Gala, ada Lua, terus ada Baileys juga. Bentar gua cek dulu, gua klik dulu biar notifnya hilang. Sebentar. Oke. Ini Lua, ini Baileys. Wah, ganteng juga Baileys. Terus ke home. Kok masih ada? Oh, Freya belum diklik. Wah, Freya cakep banget. Terus ke brew pet. Resep. Pokoknya resep. Green tea latte. Oke, teh hijau susu. Teh hijau susu. Tuh animasinya tuh cakep banget. Kita bikin latte art karena dia habis cekcok. Kita bikin yang ini aja. Red buakan. Mampus Baileys. Silakan green tea latte-nya. Ini enak. Terima kasih. Ngomong-ngomong, apakah sudah menikah? Saya belum. Apa ada seseorang yang kau cintai?
Saya mencintai kafe ini. Tapi itu pasti bukan jawaban yang ingin Anda dengar. Hai, aku gak berekspektasi apa-apa kok. Di antara semua orang yang ada di dunia, kenapa aku harus jatuh cinta padanya? Kita tidak bisa memilih ingin jatuh cinta pada siapa. Bisa kalau kita berusaha keras. Setidaknya itu yang dikatakan ayahku. Dia benar-benar elf yang sok. Tapi semua elf sepertinya memang begitu. Kaum immortal yang sok elit. Setidaknya Anda punya waktu selamanya untuk belajar dan berubah. Atau selamanya untuk jadi menyebalkan. Ya sudah, aku harus pergi sekarang. Dan mungkin akan minum-minum sampai pagi. Masih lama sampai pagi tiba. Lebih banyak waktu untuk minum-minum kalau begitu. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu juga, Nona Freya. Terima kasih. Ditunggu kedatangannya kembali. Mereka belum bayar. Kau menguping dari pojokan? Iya. Kasihan ya mereka. Semoga mereka bisa menemukan cara untuk tetap bisa bersama. Semoga, ya. Ngomong-ngomong, aku harus pergi. Aku harus bangun lebih pagi besok. Oke. Sepertinya aku akan menutup toko setelah ini. Cepat sekali, iya. Besok setelah semua bahan-bahan datang, toko akan buka seperti biasa. Oke, istirahat yang cukup kalau begitu. Kau juga. Oke, ini kafenya tutup dan kita bakal lanjut ke hari kedua. Espresso lebih gelap dari malam tak berbulan, mengalahkan panas dan pahitnya neraka. Aduh. Cheers. Oke, kita masuk ke day itu dan gua terakhir kali main itu sampai masuk ke day itu ini. Belum sampai masuk sih. Rabu 23 September 2020. The Evening Whispers. Oh, ini yang ditulis sama Freya. Free of charge. Virus zombie dari Afrika kemungkinan sudah sampai Seattle. Oh, nama kotanya Seattle, bener. Kendala distribusi bahan belanja di Seattle merugikan restoran lokal. API berencana untuk memperketat peraturan atas pengaturan imigrasi ilegal. Menarik. Day itu. Dan day itu kayaknya bakal lanjut di episode ketiga. Ya, gue gak bakal bikin ini panjang-panjang sih, karena kalau kepanjangan juga kayaknya bakal ngebosenin. Walaupun gue pengen cepet namatin ini sih, tapi ya udah, lanjut di episode 3.